Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal dimanapun Anda berada, dan kepada para teman-temanku, sahabat ulumuna dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kuliah metodologi penelitian pendidikan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat judul skripsi yang menarik ya. Oke, kita mulai saja langsung. Di sini ada 7 cara ya, atau 7 strategi bagaimana caranya membuat skripsi yang baik, yang menarik judulnya ya. Yang pertama adalah Anda harus sering memperbanyak membaca skripsi orang lain. Ingin buat skripsi, ya berarti Anda harus mencari pengalaman tentang skripsi ya, bagaimana bentuknya. Jangan sampai Anda mau membuat skripsi tapi tidak pernah melihat skripsi itu bagaimana. Orang kalau mau jualan bakso, itu dia belajar dulu, menjadi kuli dulu, mencari pengalaman dulu tentang bakso, mulai dari bumbunya, pengolahannya, kemudian pembuatannya, sampai pada bagaimana menjual bakso itu, manajemen keuangannya, itu juga harus dipelajari semuanya. Jadi kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu banyak membuat skripsi itu langsung ya, seolah-olah dia itu sudah tahu bahwa skripsi itu ya begitu, tulisan ada bab 1, 2, 3 ya, dia memang memahami secara umum tapi tidak memahami secara lebih rinci sebenarnya bagaimana sih isi dari skripsi itu sendiri. Intinya sering membaca. Pengen bisa sukses dagang bakso, jualan bakso, Anda harus belajar membuat bakso. Ya, ingin membuat skripsi secara bagus, ya judulnya ya itu harus sering melihat skripsi orang lain. Judulnya terutama ya, judulnya dipahami dari skripsi orang lain itu sendiri. Karena dapat menambah referensi, juga memperkaya judul yang memiliki kemiripan dengan penelitian kita. Saya katakan mempunyai kemiripan dengan penelitian kita. Biasanya seorang peneliti itu mau meneliti ketika sudah mempunyai acuan hasil penelitian orang lain. Misalkan ya, Anda mau meneliti tentang reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Tapi Anda belum tahu ini penghargaan dan hukuman ini mau diarahkan pada pengaruh terhadap variabel apa. Misalkan ya, Anda menjumpai satu skripsi gini, pengaruh implementasi penghargaan atau reward dan hukuman punishment ya dalam meningkatkan hafalan surat-surat pendek Al-Quran pada santri di TPQ Fastabiqul Khairat, Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Ini saya pinjam contoh skripsi mahasiswa saya yang kebetulan sedang saya bimbing ya. Jadi ini adalah contohnya. Ini banyak catatan-catatan yang perlu direvisi. Oke, ini contoh saja ya. Jadi skripsi ini menitik beratkan penekanannya pada hafalan surat-suratnya dengan adanya reward and punishment. Ketika Anda berkunjung ke perpustakaan, ya, misalkan ya, Anda menjumpai penelitian yang sama, reward and punishment, tapi efeknya terhadap kedisiplinan. Ya, jadi sudah mulai memperkaya ini ya. Ketika Anda cari di internet misalkan ya, Anda menjumpai skripsi yang hampir sama judulnya tapi mempunyai efek terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Jadi mungkin posisi Anda itu di sini lah ya. Ternyata saya ingin meneliti tentang reward and punishment di sekolah tertentu. Wah, ini sudah diteliti tentang hafalan, kedisiplinan dan pembelajaran. Wah, berarti saya mau meneliti tentang motivasi belajar saja ya. Oke, ini jadi banyak membaca judul atau banyak membaca skripsi, kita akan menemui ide-ide baru yang tentunya belum pernah diteliti oleh orang lain ya, begitu. Inilah manfaat kita sering membaca skripsi orang lain. Baik, yang kedua,
Anda harus rajin membaca berita dan melihat fenomena yang sedang viral. Kira-kira permasalahan apa yang ada di sekitar Anda yang sedang mencuat di publik, yang sedang sering diperbincangkan oleh banyak orang. Mahasiswa itu harus peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga dengan kepekaan tersebut dia akan selalu menemui hal-hal baru, ide-ide baru. Contohnya, ya, ada contoh judul skripsi yang sekarang ini sedang viral ya. Sekarang ini sedang zamannya COVID-19. Jadi ada skripsi judulnya Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam selama pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2, Adiwurna Kabupaten Tegal, tahun ajaran 2019-2020. Ini juga salah satu contoh judul skripsi mahasiswa saya yang sedang saya bimbing ini ya di tempat saya. Jadi ini contohnya. Juga ada beberapa catatan yang saya garis merah, yang saya tandai merah. Ada beberapa yang perlu direvisi. Baik, ini contoh saja, langsung saja ya. Jadi Anda bisa mengkaji tentang COVID ditinjau dari segi metode pembelajarannya. Kemudian ada satu jurnal misalkan ya, jurnal lain yang membahas tentang konsep belajar dalam menghadapi wabah COVID. Wah, ini misalkan hasil jurnal. Jadi ini tema-tema yang sekarang ini sedang viral ya. Maksudnya lagi peran guru pendidikan agama Islam dalam memberi motivasi. Sebenarnya ini efek-efek yang sudah sering umum terjadi ya, seperti motivasi, sabar ya, kemudian metode pembelajaran. Namun karena disandarkan dengan sesuatu yang sedang viral di zaman sekarang ini, maka ini akan menjadi judul yang menarik. Ya, itulah. Ya, strategi membuat judul yang kedua. Tips yang kedua ya. Selanjutnya, ya. Yang ketiga, pendekatan ke lapangan secara langsung. Anda jangan hanya terlalu diam saja di rumah, ya, di kampus. Diam saja, jangan ya. Kecuali memang kalau penelitian Anda itu penelitian pustaka. Bolehlah Anda selalu diam diri di perpustakaan atau di kamar ya. Tapi kalau penelitian Anda lapangan, Anda harus rajin pergi ke lapangan, ke objek masyarakat yang akan diteliti, objek yang akan diteliti ya, sekolahnya atau guru-gurunya. Anda harus melakukan interview, wawancara, dan lain sebagainya. Jadi harus pergi ke lokasi karena dapat membantu menemukan ide yang lebih menarik, membantu mempermudah data penelitian. Bisa jadi sebelum Anda terjun ke lokasi, Anda punya angan-angan yang misalkan ya, angan-angannya A misalkan ya. Tapi ketika sudah pergi ke lokasi, ternyata di situ beda, sehingga muncul ide baru. Justru yang tadinya dalam pikiran Anda akan dibuat skripsi, malah tidak jadi, malah justru akan menemukan hal yang menarik di sini. Misalkan ya, contohnya Anda pada awalnya mau meneliti tentang manajemen keuangan dalam meningkatkan kemandirian pendanaan sekolah swasta di SMK Bakti Mulia Bojong misalkan ya. Jadi ada judul yang berikutnya misalkan Anda mau mengkaji tentang pengaruh manajemen keuangan terhadap kualitas ya. Tetapi setelah Anda terjun ke lokasi, ternyata datanya itu berbeda apa yang ada dalam angan-angan Anda. Justru yang lebih menarik itu ternyata bagaimana manajemen tenaga pendidiknya dalam meningkatkan pembelajaran, karena di sekolah tersebut ternyata walaupun sekolahnya itu di pelosok misalkan ya, di Bojong itu Tegal bagian selatan lah ya, di bagian pinggiran atau di bumi Jawa sana ya, pokoknya Tegal bagian pinggiran itu ada sekolah yang sangat bagus, favorit. Ternyata apa? Ada karena manajemen tenaga pendidiknya, bagaimana mengelola, bagaimana memberikan pengajaran kepada siswa-siswinya. Nah inilah, jadi dengan Anda terjun ke sana itu akan menarik, ya. Akan menjadikan menemukan judul yang menarik. Kemudian, judul harus simpel tapi menjelaskan isi. Nah, jangan terlalu panjang karena kadang kalau panjang itu sulit untuk dihafal sehingga mudah lupa. Terlalu singkat juga nggak boleh, karena yang singkat itu biasanya tidak memuat seluruh isi. Ya, jadi simple tapi memuat seluruhnya. Ya, saya beri contoh begini.
Manajemen pendidikan yang dilakukan tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Ini terlalu banyak kalimatnya. Ini ketambahan yang dilakukan. Itu kalimat yang tidak efektif dalam judul. Ini terlalu panjang. Analisis manajemen pendidikan tinggi bagi pendidik. Ini simpel tapi terlalu umum. Belum memuat seluruh isi. Ya, karena masih sifat umum. Nah, ini sudah masuk ke simpel tapi khusus tapi sudah memuat semuanya. Manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Bakti Mulia Bojonggede Tegal. Nah, ini ya sudah memuat semuanya. Oke, selanjutnya adalah nomor 5, judul harus unik dan menarik ya. Unik agar menarik. Artinya judul itu belum pernah dibahas oleh orang lain. Ya, mengangkat tema yang baru yang berbeda dengan peneliti yang lain. Jadi di atas sudah saya singgung harus meneliti dari apa yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya, terlalu buru-buru menentukan judul. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh judul skripsi yang unik dan menarik. Anda di perpustakaan menemukan tadi ya yang contoh di awal, menemukan judul Reward and Punishment dalam meningkatkan hafalan. Di skripsi lain ada Reward and Punishment dalam meningkatkan kedisiplinan. Di internet Anda menemukan judul implementasi Reward and Punishment dalam pembelajaran. Ya. Di buku penelitian hasil penelitian sebelumnya Anda menemukan hasil penelitian sebelumnya ini implementasi Reward and Punishment dalam motivasi belajar. Ya. Ini sudah ada semua ini variabelnya sudah hampir komplit diteliti oleh para peneliti. Tapi Anda ingin mencari yang beda dari keempat ini ya. Misalkan dampak psikologis dan sosial terhadap model pemberian penghargaan dan hukuman di SMK Bakti Mulia Bojonggede Tegal. Jadi Anda menonjolkan psikologis dan sosial. Ini ya yang bisa jadi menjadi sebuah judul skripsi yang unik dan menarik. Karena orang-orang itu terlalu pacu pada ini, lagi-lagi judulnya tentang ini ya. Atau yang lebih menarik lagi ini ya, pemberian reward and punishment bagi generasi milenial. Ini ada kalimat generasi milenial. Ini yang membuat unik sehingga banyak para pembaca yang tertarik begitu ya. Kalimat generasi milenial meskipun ya kasusnya sama, studi kasusnya sama. Atau meskipun ya paling tidak ya isinya ya tidak beda jauh dengan yang di sini misalkan ya. Tidak beda jauh dengan yang ada di sini. Tapi ketika sudah melihat judulnya saja itu sudah membuat menarik begitu ya. Tapi judul yang sudah unik dan menarik ini jangan disia-siakan oleh isi skripsi Anda. Wah, jangan-jangan hanya judulnya saja yang menarik, tapi latar belakangnya biasa saja, tidak ada penekanannya di situ. Apalagi di dalam isinya bab 1 sampai bab 5. Itu kan sia-sia ya. Itu namanya ya membohongi pembaca. Janganlah. Oh, judulnya unik, menarik, latar belakangnya juga oke, bagus. Isinya pun memuat semua data-data yang valid. Selanjutnya adalah sering konsultasi dengan teman atau dosen pembimbing. Anda itu jangan terlalu percaya diri, terlalu pede, terlalu membanggakan diri terhadap tulisan Anda. Bab demi bab, jangan terlalu pede. Karena terlalu percaya diri itu justru akan akan menjatuhkan Anda terhadap skripsi Anda itu sendiri. Peneliti sering terpancing ya, judul isi sudah dianggap menarik. Justru ini kesalahan peneliti, kesalahan seorang penulis. Penulis harus membuka hatinya, membuka pikirannya untuk menerima saran atau masukan dari teman, bahkan teman ya. Kalau pembimbing harus sudah pastilah. Dengan teman itu juga harus sering konsultasi, sering memberikan masukan, diskusi begitulah ya. Ya. Karena dengan banyak konsultasi memberikan wawasan yang belum pernah terpikirkan oleh peneliti.
Jangan buang ide sebelum konsultasi ke dosen pembimbing. Ya, ada permasalahan apa? Konsultasikan dengan pembimbing. Baik, selanjutnya adalah relevan ya dengan keilmuan pendidikan. Anda pendidikan, Anda Fakultas Tarbiyah ya, prodi PAI. Mau meneliti tentang hukum Islam, kan tidak nyambung. Atau sebaliknya ya. Atau hukum Islam mau meneliti tentang tafsir. PAI mau meneliti tentang tafsir. Itu tidak relevan ya. Artinya tidak relevan itu nanti bisa berimbas pada isi dari skripsi itu. Ada concernnya di PAI tapi membahas tentang tafsir. Walaupun judulnya bagus ya, tapi kemudian nanti isinya kurang bagus. Pemuatannya itu tidak seperti yang diharapkan oleh pembaca. Jadi meskipun kita berusaha membuat judul yang menarik, nanti isinya itu ikut menarik, ikut unik begitu ya. Itu. Tapi boleh juga mahasiswa PAI meneliti tentang tafsir, boleh. Kolaborasi ya. Jadi contohnya misalnya kan begini. Pendidikan karakter dalam tafsir Ibnu Katsir. Studi analisis surat Luqman ayat 12 sampai 19. Ini tetap ya yang menjadi konsentrasi utama bagi peneliti mahasiswa PAI itu pendidikan karakternya. Tafsir itu hanya sebatas acuan saja ya. Karena apa, nanti di tafsir yang lain mesti bunyinya berbeda. Maka konsentrasinya adalah di pendidikan karakternya. Penekanan yang utamanya itu di pendidikan karakternya. Begitulah ya. Beda kalau penekanannya itu di tafsir. Kalau penekanannya itu di tafsir, Anda ya minimal harus membuka kitab tafsirnya secara asli. Bukan hanya terjemah. Misalkan begitu ya, contoh minimalnya. Begitu juga dengan nilai pendidikan dalam surat Al-Alaq. Oke lah, pakai tafsir Al-Misbah, nggak apa-apa. Jadi nilai-nilai pendidikan inilah yang menjadi hal yang paling utama. Jadi boleh ya kolaborasi, yang penting masih dalam penekanannya pada sesuai dengan jurusannya masing-masing atau prodinya masing-masing. Nah, itulah 7 strategi ya, atau 7 cara bagaimana Anda bisa membuat judul yang unik dan menarik sehingga menarik perhatian para pembaca. Bukan hanya membaca judulnya saja, tetapi isinya itu akan menjadi minat tersendiri oleh para pembaca. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.